Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mang Iko. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama. Berikut ceritanya. Hari ini aku akan melihat lahanku yang kata impinan sudah aku tanami kacang. Mas, sarapan dulu. Istriku berucap dari arah dapur. Kulangkahkan kaki menuju dapur. Perut ini memang sudah sedari tadi minta diisi. Dek, panggilku. Kenapa mas? Jawabnya menoleh. Sudah berapa hari kita pindah ke desa ini? Gerakan istriku yang hendak menyuap nasi ke mulut terhenti ketika mendengar pertanyaanku. Kamu ndak sakit kan mas? Kok kita pindahan kamu ndak ingat sih? Ucapnya. Ndak dek, mungkin efek pingsan 2 hari, makanya mas lupa gitu. Ucapku menenangkan. Mosok sih mas? Istriku mengenyitkan dahi. Setauku kalau cuma pingsan itu, ya ndak ada kejadian yang bakalan terlupa. Kecuali mas pingsan akibat kebentur bak. Laras membesarkan bola matanya, seakan menyadari sesuatu. Jangan-jangan kamu lupa ingatan mas. Jangan-jangan kamu pingsan kemarin lantaran terbentur batu. Asumsinya. Dek, adik kan denger apa kata dokter. Mas baik-baik saja, ucapku. Masa sih? Lantaran pingsan, kamu jadi lupa ingatan. Jadi, sudah berapa hari kita pindah ke desa ini, dek? Ujarku kembali ke topik awal. Dengan hari ini sih sudah 12 hari, mas. Nopo toh? Tanyanya lagi. Dalam mimpi mas, kita pindahnya baru sehari dek, jawabku. Dan hanya ingatan yang dalam mimpi yang mas ingat. Lanjutku lagi. Kok iso mas? Selama seminggu sebelum mas pingsan, ada yang aneh ndak dari mas? Tanyaku lagi. Tak ingat dulu. Istriku mencoba mengingat. Oh, ada mas. Mas ingat dak? Hari kedua kita pindah di sini, mas pergi sore-sore. Mas bilang mau lihat lahan. Laras mulai bercerita. Mas perginya jam 5 sore, tapi pulangnya jam 2 malam. Laras tanya, tapi mas malah tidak jawab. Baju mas ada noda darahnya. Aku kaget mas waktu itu. Kupikir mas bunuh orang. Ucapan Laras membuatku terkejut. Tapi kata mas, itu darah ayam liar yang masuk ke lahan mas. Mas juga nunjukin ayamnya. Lanjutnya lagi. Baju yang mas pakai malam itu mana dek? Tanyaku. Mas bakar. Mas gak kasih tahu buat nyuci baju itu. Kata mas, kalau udah kena darah gak boleh pakai lagi. Padahal kan sayang, bajunya masih bagus mas. Jawab istriku panjang lebar. Terus, bagaimana ceritanya mas yang pertama ketemu sama mayat anak Pak Ranto? Kata mas sih, mas seperti dengar orang minta tolong gitu dari dalam kebun sawit. Terus mas masuk. Tahu-taunya bener ada anak Pak Ranto di situ. Tapi kata mas ketemu sama anak Pak Ranto dalam keadaan udah gak ada nyawa. Jelas Laras. Aku benar-benar tak mengingat semua yang Laras ceritakan. Yang kuingat hanya aku yang baru sehari pindah ke desa ini dan Bu Sulaiha meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Mengapa banyak kejadian yang tak kuingat? Kasihan lo itu gadis mas, celetuk Laras. Gadis? Siapa gadis dek? Tanyaku.
Nama anak Pak Ranto itu, jawabnya. Kasihan kenapa? Tanyaku. Kondisi mayatnya seperti habis dibunuh orang gitu, Mas. Banyak darah di bagian perutnya. Duh, kasihan, Mas. Kayaknya dia dibunuh udah lama deh. Soalnya darah di badannya udah mengering. Laras bercerita. Astagfirullah. Udah didapat pembunuhnya, Dek? Tanyaku kaget. Didapat gimana? Lawang mayatnya langsung dikubur hari itu juga sama warga. Lah, udah dilapor polisi dulu? Tanyaku bingung. Setauku jika ada kasus pembunuhan, polisi harus campur tangan sampai sang pelaku mendapat ganjaran dari perbuatannya. Udah ada yang melapor, Mas. Keluarga gadis di desa ini cuma neneknya saja. Neneknya kenapa tidak melapor? Masa cucunya dibunuh dia pasrah? Ucapku sensi. Ya ndak bisa. Laras mulai membersihkan meja makan. Saking asiknya bercerita, hingga tak sadar jika makananku telah tandas. Ndak bisa gimana? Neneknya sudah meninggal, Mas. Mas ini beneran tak ingat apa? Neneknya dikubur di hari yang sama dengan gadis. Lanjut Laras. Hah? Gimana, Dek? Aku bingung dengan cerita Laras. Jadi, neneknya itu kena serangan jantung pas lihat si gadis dibopong ke rumahnya. Apalagi warga pada ngomong kalau gadis dibunuh. Jelas Laras. Bapak, ibu gadis kemana emangnya? Aku masih dengar penasaran yang tinggi. Nggak tahu juga, Mas. Tapi kata warga sih, ibunya meninggal pas lahirin si gadis. Bapaknya merantau sampai saat ini. Nggak ditahu keberadaannya. Sungguh malang nasibmu, gadis. Semoga engkau mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Lah, Mas, iki loh sudah jam 9. Apa ndak jadi kelahan? Tanya Laras. Iya, Mas tadi nunggu di Sitinan, katanya mau kesini. Tapi kok udah datang-datang? Ucapku. Ya udah, Mas nyusul ke rumahnya dulu. Kalau kelahannya di atas jam 10 udah panas. Kulangkahkan kaki menuju pintu depan. Kemarin, Imtinan mengatakan bahwa rumahnya berada di jalan kecil sampai rumah Bu Zulaiha dan terletak di urutan pertama. Desa ini sangat sepi. Tak kulihat satu orang pun yang berjalan di desa ini. Kemana semua orang? Tinan, teriakku ketika melihat Imtinan. Mau kemana? Ndak jadi kelahanku? Tanyaku. Kamu udah dengar pengumuman di misi tadi? Tanyanya. Pengumuman apa? Apa karena saking asiknya bercerita, hingga suara pengumuman dari masjid pun aku tak mendengar. Anak Pak Hasan meninggal. Pak Hasan yang mana? Itu loh, yang kemarin bawa keranda sebelah kiri bagian kaki. Jawabnya. Ah, aku ingat. Ternyata pria bertubuh tambun dengan perut buncit yang terus menatap aneh padaku. Namanya adalah Hasan. Kemarin Farhan, hari ini Tito. Belum sebulan di desa kita yang meninggal udah 4 orang, ujarnya. Kamu mau ikut ndak? Ini aku mau kesana loh, ajaknya. Ayo, aku ikut. Kami mulai melangkah menuju rumah duka. Dari jauh kulihat tenda sudah terpasang lengkap dengan bendera putih di halaman rumah. Nampak beberapa ibu-ibu mulai berbisik ketika menangkap giliranku. Assalamualaikum, ucap bersamaan dengan Imtinan. Waalaikumsalam, jawab bapak-bapak yang sedang mengukir nisan dan yang lain sedang menurunkan kursi dari mobil. Mas Roiman, sudah sehat Mas? Tanya seorang bapak menghampiriku. Pak Mujidi. Alhamdulillah sehat Pak, jawabku. Imtinan berlalu menghampiri bapak-bapak yang sedang menurunkan kursi. Tiba-tiba dari arah dalam berlari seorang pemuda menuju ke arah kami
Mungkin ia salah satu keluarga almarhum. Terlihat kedua matanya nampak membengkak akibat menangis. "Mbah, jenazahnya sudah selesai dimandikan," ucapnya pada Pak Mujidi. "Oh ya, saya akan masuk," ucap Pak Mujidi. "Saya masuk dulu, Mas Roiman." Mereka berlalu masuk ke rumah duka. "Mbah," ucapku bertanya pada diri sendiri. "Dia itu orang pintar di sini," ujar Imtinan sudah berada di dekatku. "Lantas, sedang apa dia di sini?" tanyaku. "Untuk melakukan sesuatu pada si almarhum. Katanya sih biar tidak kentayangan," jelasnya. "Melakukan apa?" tanyaku gamang. "Nggak tahu juga, aku nggak pernah lihat. Ayo kita masuk, biar sama-sama tahu." Kami berjalan memasuki rumah duka, guna mengobati rasa penasaran pada sosok bernama Mujidi. Belum sempat kaki ini menginjak lantai rumah, kedatanganku sudah disambut oleh amukan seorang ibu-ibu yang seusia Bu Sulaiha. "Kamu!" Dia menunjukkan padaku. "Kamu yang membunuh anakku. Pembunuh kamu." Gerakannya terhenti ketika akan menerjangku. Nampak beberapa ibu menahannya, sembari terus menenangkannya. Aku tentu saja shock. Aku yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba saja dituduh sebagai pembunuh. Maaf ya Mas, istri saya mengagetkan Mas," ujar Pak Hasan datang menenangkan istrinya. Aku yang masih setia dengan suasana hati yang beradul pun hanya mengangguk tanpa menyahut. "Man, udah gak usah dipikirin. Bu Indun emang suka gitu," ucap Imtinan masih berdiri di sampingku. "Maksudnya?" tanyaku. "Iya, dia ada penyakit mental gitu loh. Kasarnya mah gila, kadang suka ngomong sendiri. Sekarang ditambah anaknya meninggal, jadi ya gitu, semua kena sasarannya," jelasnya. "Jadi ndak lihat Pak Muji dilakuin apa sama mayatnya?" Imtinan menepuk bahuku. "Iya jadi." Kami berjalan kembali masuk ke rumah. Namun, ternyata almarhum sudah ditempatkan di tengah ruangan dengan dikelilingi oleh ibu yang sedang membaca surat Yasin. "Yah, lambat kita man," ucap Imtinan nesu. Alhamdulillah selama acara pemakaman anak Pak Hasan, aku tak mendapati gangguan apapun seperti yang kualami kemarin saat pemakaman anaknya Bu Sulaiha. "Mas, dari mana? Kok lama?" tanya Laras ketika aku baru masuk ke rumah. "Ikut memakamkan almarhum Dito." Aku duduk di kursi teras rumahku. Punggungku terasa sakit sehabis ikut mengangkat keranda tadi. Mungkin karena untuk pertama kalinya. "Dito siapa Mas? Kok aku ndak tahu ada yang meninggal di desa ini?" "Anaknya Pak Hasan. Aku saja tahu karena diberitahu Imtinan," ucapku. "Astagfirullah, Dito yang temannya Farani itu Mas?" kaget istriku. "Ndak tahu dek, mereka temenan atau tidak." Aku berdiri hendak memasuki rumah. "Mau kemana Mas?" "Mau mandi. Ikut kamu dek," tanyaku berkelakar dan disambut tawa oleh istriku. Sudah menjadi kebiasaanku sedari dulu, jika baru pulang dari pemakaman harus segera membersihkan diri. "Roiman! Roiman!" Terdengar teriakan seseorang manggil namaku menggelar dari arah depan. Siapa gerangan? "Mas, siapa itu?" Istriku berdiri dari posisi duduknya menonton televisi. Kamar kami terletak di ruang tengah dengan pintu kamar berhadapan dengan layar televisi. Sementara aku yang masih menggunakan baju hanya mengangkat bahu, tanda tak tahu pada istriku. "Coba lihat dulu Mas, tengah hari gini kok teriak-teriak depan rumah orang," kesal istriku. "Roiman, aku tahu kamu di dalam,"
Keluar kamu pembunuh, atau kudobrak pintu ini. Pembunuh? Aku? Nampaknya orang tersebut semakin emosi karena keinginannya tak terpenuhi. Gagas kulangkahkan kaki menuju pintu keluar. Tak ingin pintu rumahku hancur karena ulahnya. Bapak ini siapa? Dan mengapa bertamu di siang hari tanpa adanya sopan santun? Ucapku tak kalah emosi. Nampak oleh mataku, seorang bapak berusia 40-an dengan raut wajah penuh emosi sedang berdiri tepat di teras rumah dengan sebuah golok di tangan kanan. Untuk apa aku bersopan santun pada pembunuh sepertimu? Beberapa tetangganya penasaran, mulai berdatangan satu persatu untuk melihat keributan yang bersumber dari rumah ini. Pak, jangan asal tuduh ya. Suami saya tidak pernah membunuh. Bapak bisa saya laporkan polisi telah membuat keributan di rumah saya. Anjam istriku tak kalah emosi. Walau sudah membawa nama polisi, nampaknya orang di depanku sama sekali tak merasa terusik dengan ancaman tersebut. Ia malah terlihat semakin marah. Polisi? Ujarnya. Suamimu yang seharusnya kulaporkan pada polisi sudah membunuh anak gadisku. Ucapnya penuh penekanan. Ada apa ini? Kepala desa tiba-tiba sudah berada di rumah kami. Mungkin ada yang pergi melapor padanya. Mengapa aku mengenal kepala desa, sementara yang lain tak kuingat? Karena sebelum aku dan istri pindah ke desa ini, aku sudah membuat laporan padanya, melapor sebagai warga desa baru. Ini pak, bapak ini tiba-tiba datang bawa golok sambil ngomong suami saya pembunuh. Jelas istriku. Mohon tenang Pak Samir, apapun masalahnya, ayo diselesaikan dengan kepala dingin. Tak perlu menggunakan golok seperti ini. Kepala desa nampak mengelus dada bapak tersebut, sembari mengambil perlahan golok di tangannya. Bapak kenal? Tanyaku pada kepala desa. Ini bapaknya gadis. Sepertinya dia salah paham mengenai meninggalnya gadis. Jelasnya, kepala desa mulai menuntun orang yang bernama Samir menuju tempat duduk yang ada di teras kami, lalu diikuti aku dan istri. Pada ngapain di sini? Bubar-bubar. Ini bukan tontonan. Ujar kepala desa pada beberapa warga yang berkerumun di halaman rumah kami. Teriak mereka kompak, namun tetap patuh. Nampak beberapa warga masih mengintip dari rumah tetangga yang berada di kiri dan kanan rumah kami. Kamu itu Dam, pembunuh kenapa dibiarkan tinggal di desa ini? Tunggu Mir, kenapa kamu bisa menuduh Pak Roiman sebagai pembunuh? Tanya kepala desa. Untuk saat ini aku diam dulu, masih menyimak. Karena sejujurnya, aku pun tak tahu perihal kematian gadis selain dari cerita istriku Laras. Dia yang pertama dapat. Di sebuah hari pula. Sudah sepatutnya dia yang jadi tersangkanya. Pak Samir menunjuk ke arahku. Mir, tidak ada bukti yang mengarah pada Roiman. Bagaimana mau ada bukti? Kalian tidak pernah melapor pada polisi bahwa anak saya dibunuh. Ujar Pak Samir menantangis dengan mata yang mulai merah. Di mana hati kalian? Mengapa tak melapor pada polisi? Padahal sudah jelas-jelas itu pembunuhan. Bahkan tak satu orang pun yang memberitahu padaku jika anakku gadis telah meninggal. Pak Samir mengusap air matanya yang menetes. Kupikir kita berteman Dam. Mengapa kamu tidak memberi kabar padaku? Tambah Pak Samir seakan menahan sesak di dada. Saya sudah berusaha menghubungi kamu Mir. Nomormu yang ada pada aku sudah tak aktif. Bahkan aku menghubungi tempatmu bekerja. Katanya kamu sudah lama tak kerja di sana lagi. Jawab kepala desa. Pak Samir terdiam, seakan menyadari bahwa di sini adalah pihak yang bersalah. Diminum dulu Pak kopinya. Istriku menyuguhkan 3 gelas kopi. Untukku, untuk Pak Samir dan kepala desa. Cuy.
Pak Samir meludah ketika mencicipi rasa kopi buatan Laras. Kopi apa ini? Pahit sekali, protesnya. Oh, itu sengaja Pak. Hadiah buat Bapak yang menuduh suami saya sebagai pembunuh. Laras duduk sambil memangku sebelah kaki. Aku ingin terbahak mendengar jawaban istriku. Dia menjadi orang tua, tapi aku suka. Lagian ya Pak, kenapa nanti keduanya sudah tiada baru Bapak datang berkunjung ke desa ini? Tanya istriku. Kemana saja selama ini? Gadis yang tumbuh tanpa pengawasan Bapak dan orang tua yang sakit-sakitan memikirkan di mana keberadaan anaknya. Lanjutnya. Tahu apa kamu tentangku? Kau hanya orang baru di desa ini, ujar Pak Samir. Oh, saya tahu semuanya Pak. Neija bercerita pada saya. Tepat 2 hari saya menempati rumah ini. Neija datang berkunjung. Dia menceritakan semuanya sambil terisak pilu. Betapa ia merindukan anaknya sudah tiada kabar. Kuasumsikan bahwa yang dimaksud Neija oleh istriku adalah nenek dari gadis, ibu dari Bapak Samir. Aku tak tahu jika istriku mendapat tamu di awal kami pindah di sini. Mas, di mana Dek di saat Neija datang? Tanyaku pada istri. Udah lama setelah Mas pergi ke lahan, Neija datang, pulangnya malam. Aku yang anterin Mas, jelas Laras. Berarti hari di mana istriku melihat noda darah di bajuku. Sudah. Siapa yang memberitahukan padamu bahwa yang menemukan jasad gadis adalah Roiman? Kepala desa menyela dengan bertanya pada Pak Samir. Pak Mujidi. Jawaban Pak Samir sontak saja membuatku curiga pada sosok bernama Mujidi. Mengapa selalu dia? Saya akan melakukan otopsi pada anak saya, seru Pak Ranto tiba-tiba. Otopsi bagaimana? Yang mau diotopsi sudah dikubur. Jangan aneh kamu toh. Kepala desa berdiri ketika mendengar tuturan Pak Ranto. Akan kugali lagi kuburan anakku. Ucapan Pak Ranto tentu saja membuatku terkejut. Bukan hanya aku, tapi istriku dan kepala desa pun ikut terkejut. Kamu gila toh? Ya ndak bisa. Aku tidak setuju. Kamu pikir warga di sini akan terima jika ada kuburan yang dibongkar? Marah kepala desa. Aku tidak peduli. Dia anakku. Dan aku tak memerlukan persetujuanmu untuk melakukan otopsi pada anakku. Pak Ranto. Ranto, desa kita akan kena sial jika kamu melakukannya. Kepala desa nampak memegangi kepalanya. Nampak sekali jika ia sedang kalut. Apa peduliku? Yang kubutuhkan hanya keadilan, ucap Pak Ranto. Pelaku yang membunuh anakku masih berkeliaran di sana, sementara aku harus hidup dengan rasa penyesalan karena tak bisa mendapat keadilan untuk putriku. Itu maumu, Sadam? Lanjut Pak Ranto kembali emosi. Jika pun ingin melakukan otopsi, apakah masih bisa? Gadis sudah dikubur kurang lebih seminggu lamanya. Apa masih bisa jika diotopsi? Tanyaku memotong perdebatan antara kepala desa dan Pak Ranto. Diam kamu pembunuh. Pak Ranto menunjuk ke arahku. Kamu senang kan jika aku tak jadi melakukan otopsi pada mayat anakku? Karena jika aku melakukan otopsi, maka kebusukanmu akan terbongkar. Pak Ranto masih dengan tuduhannya. Bukan begitu Pak. Tidak jadi masalah untuk saya jika Bapak melakukan otopsi pada gadis, karena bukan saya yang pembunuhnya, ujarku. Walau aku sendiri masih tidak yakin dengan diriku. Dari cerita Laras, aku menemukan gadis di pagi hari. Sementara dalam sebelumnya, aku pulang dalam keadaan baju yang terdapat noda darah. Pokoknya aku tak peduli. Suka tak suka, terima tak terima, aku akan menggali kembali kuburan anakku. Pak Ranto berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan pembicaraan yang belum usai. Sehabis kepergian Pak Ranto, juga kepala desa dari rumah,
Aku dan istri duduk bersama di depan televisi. Namun, yang kami lakukan bukanlah menikmati tayangan yang ada. Kami tenggelam dengan pemikiran kami masing-masing. Aku yang bingung dan berpikir keras. Mengapa aku dituduh pembunuh? Aku yang bertanya-tanya mengapa kejadian seminggu sebelum aku pingsan tak kuingat sama sekali. Mas, panggil istriku tiba-tiba, ingin memulai pembicaraan. Mas beneran ndak bunuh anak Pak Ranto kan mas? Laras mengalihkan pandangannya padaku. Yaudah, ucapku spontan. Kamu curiga sama mas? Tanyaku. Sebenarnya iya mas, soalnya mas malam itu pulang dengan baju terdapat noda darah. Di pagi harinya mas yang pertama nemuin mayat si gadis. Jelas istriku panjang lebar. Dek, mas sudah bilang, mas dah ingat apa-apa tentang kejadian selama seminggu sebelum mas pingsan. Termasuk fakta bahwa mas yang pertama nemuin mayat gadis. Ucapku. Tapi mas beneran ndak merasa pernah bunuh orang, dek. Kamu kan tahu bagaimana sifat mas. Ndak mungkin mas sampai tega membunuh orang. Ucapku lagi. Iya mas, tapi kok mas bisa lupa ingatan gini ya mas? Mas juga jadi aneh setelah bangun dari pingsan. Istriku kembali mengarahkan pandangannya pada layar televisi. Ndak tahu lah dek, mas juga bingung. Mas masih mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi sama mas selama seminggu sebelum mas pingsan. Aku menggaruk kasar kepalaku yang sebenarnya tidak gatal. Sore hari memang waktu yang pas untuk sekedar duduk manis di teras rumah sembari sesekali menyesap kopi buatan Laras. Di tengah asiknya aku menyeruput kopi dan menikmati cangkir kopi hitam manisku. Tiba-tiba saja datang Imdinan. Assalamualaikum man, serunya memasuki teras rumah. Waalaikumsalam, kamu Tinan, ada apa? Tanyaku sembari menyuruhnya duduk. Dek, buatin kopi satu lagi, mas ada tamu. Seruku pada Laras yang tengah menyapu rumah. Aku dengar-dengar katanya kamu didatangi sama bapaknya gadis yo. Ucapnya setelah duduk. Iya, sambil bawa golok. Untung ndak copot jantungku nan, lihat dia datang bawa golok. Dia nuduh kamu bunuh anaknya? Tanyanya seakan memastikan. Iya, wah, gosipnya cepat menyebar yo. Ujarku. Lah, gimana ndak cepat nyebar? Lawang orangnya sekarang lagi gali makam anaknya itu. Udah ditentang sama warga, tetap aja ndak denger. Dia bawa pasukan, jadi warga ndak berani hadang. Jelas ya, bukannya baru pagi tadi ia mengutarakan niatnya ingin menggali kembali kuburan anaknya. Rupanya ia tidak main-main dengan ucapannya. Pasukan gimana man? Tanyaku. Itu, dia bawa orang yang badannya gede-gede. Ada 5 orang kalau aku tidak salah lihat tadi. Jelas Imdinan. Ayo ke sana, ajaknya. Ngapainan? Ya buat lihat dia gali kubur. Selama saya hidup di desa ini, barusan loh ada yang mau gali kubur lagi. Udah mau aku. Nanti dikeroyok aku sama orang yang kamu bilang pasukannya si Ranto itu. Tolakku. Lewat aja kita, sekalian pergi ke lahan kamu. Kan lahanmu searah dengan jalan ke kubur. Imdinan masih dengan ajakannya. Setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga. Ada penasaran dengan lahan yang kata Imdinan sudah ditanami kacang itu. Pagi tadi tidak jadi ke lahan tersebut dikarenakan kematian anak Pak Hasan, Tito. Ayolah, ucapku sembari menghabiskan sisa kopi di gelas. Loh, mau kemana ini? Tanya istriku sembari membawa secangkir kopi.
Mau kelahan, kan pagi tadi tidak jadi dek, ucapku. Tak kubiarkan Imtinan menjawab pertanyaan Laras. Jika sampai Imtinan mengatakan hendak pergi melihat Pak Ranto menggali kubur, bisa dipastikan Laras tak mengizinkanku untuk pergi. Lah ini kopinya piye? Sini, aku minum Ras. Imtinan mengambil gelas di tangan Laras. Namun, belum sampai satu teguk, ia sudah menjerit kepanasan. Ah, panas Ras. Imtinan memeletkan lidahnya. Ya iyalah panas. Aku bikinnya pakai air panas. Kalau pakai air dingin ya dingin. Kelakar Laras. Sudah. Ayo Tinan, kita lekas pergi. Keburu maghrib. Kopinya sehabis dari lan saja. Kutarik tangan Imtinan agar lekas menuju tempat tujuan. Kami menaiki motor berdua dengan aku yang dibonceng Imtinan. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.